Saudara Anda menyaksikan Liputan Amtalk, saya Reno Reksa. Kita berbicara terkait dengan kasus yang saat ini tengah hangat diperbincangkan di publik dan sedang bergulir juga, yakni terkait adanya dugaan korupsi oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ada sejumlah hal yang pada kesempatan kali ini saya akan coba diskusikan, yang juga menjadi pertanyaan netizen, pertanyaan publik juga saya akan bahas di sini. Dan kali ini saya sudah bersama dengan pengamat hukum pidana UPH, Pak Jamin Ginting, lewat saluran Zoom. Pak Ginting, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Ginting sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di tengah-tengah kesibukannya sekarang. Dan kita Ya, masih menunggu Mas Kurnia Ramadana nih Pak Ginting, PLT Deputi 3 Bakom RI untuk segera bergabung bersama kami. Nanti kita akan sapa dan ajak diskusi kalau sudah bergabung. Nah Pak Ginting, saya ingin tanyakan dulu pendapat Anda terkait dengan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah begitu. Yang terbaru ini kan Sprindik 3 baru gitu sudah keluar. Kemudian ada sedikit dinamika, semula dibilang saksi, kemudian diralat, kemudian menjadi tersangka. Apa yang Anda lihat dalam dinamika ini, Pak Ginting? ya, pertama-tama saya melihat ada ketidakberesan dalam eh, penyerahan kasus Pak Febri ini dari kepolisian kepada penyidik di kejaksaan ya. Mhm. Ketidakberesan itu apa? Karena begini, awal muasal terkait dengan adanya penggeledahan dan penyitaan tentu itu didasarkan kepada sprindik yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Oke, Dalam hal ini Karo Korlantas Tipikor ya, Kortas Tipikor dan Polri. Mhm. ya Kortas Tipikor Polri. Nah, Kortas ini kan kemarin sudah conference juga bersama-sama anggota DPR Komisi Mhm. 3 yang menyatakan bahwa sudah ada sprindik dan sudah ada penetapan tersangka. Lalu dasar itulah maka harusnya Kortas ini melaksanakan proses ya Hmm. pemeriksaan. Tapi sayangnya pada saat itu kita ketahui bahwa saudara Febri ini menyatakan dirinya masih bertugas dan berdinas Hmm. dan sore harinya dan malam harinya itu sudah dinyatakan tersangka. Hmm. Berarti memang belum pernah diperiksa sama sekali sebelumnya sebagai saksi. Hmm. Makanya saya katakan pada saat itu kelihatannya ada peluang daripada saudara Febri untuk mengajukan pra peradilan karena belum pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hmm. Nah, dengan hal seperti ini, baru kita dengar kemudian ternyata setelah dia ditetapkan tersangka, beberapa hari kemudian kejaksaan menyatakan bahwa sudah menjadi penanganan pihak kejaksaan Hmm. dengan mengeluarkan sprindik baru. Kalau mengeluarkan sprindik baru itu artinya ada dua sprindik. Satu sprindik yang dikeluarkan oleh Tas Tipikor, Mhm. satu lagi oleh penyidik dari kejaksaan. Nah, ini hal yang tidak lazim karena dalam konteks tindak pidana korupsi, siapa yang dahulu atau duluan menangani tindak korupsi, maka dialah akan melanjutkan penyidikannya. Hmm. Dan juga dalam ketentuan KUHP kita yang baru, bahwa penyidik utama itu adalah kepolisian ya Polisian. di pasal 2. Maka saya mengatakan bahwa seharusnya diselesaikan terlebih dahulu penyelesaian di tindak pidananya di kepolisian, baru nanti boleh diserahkan penuntutannya di kejaksaan. Kejaksaan. Tapi hal ini berkata berbeda, di mana diserahkan kalimat-kalimat terminologinya diserahkan kepada penyidik JPU, Hmm. lalu JPU mengeluarkan 3 sprindik ini. Nah, apa yang menjadi konsekuensi? Nah, konsekuensinya harusnya terkait dengan barang yang disita berdasarkan sprindik kepolisian tidak dapat digunakan untuk sebagai alat bukti di 3 sprindik ini kalau saling terkait. Kenapa demikian? Karena sprindik terkait dengan penyitaan dan penggeledahan itu harusnya berhenti dulu. Jadi menurut KUHP itu diberhentikan dulu atau dengan SP3 sprindik dari kepolisian. Setelah itu kejaksaan sebagai penyidik melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang tadinya yang sudah disita
Jadi Artinya ibarat kejaksaan boleh pakai barang sitaan yang dari Polri atau harus menemukan barang sitaan baru? Jadi, penyidik dari, kejaksaan, dia setelah mengeluarkan sprindik, dia melakukan penyitaan Mhm. terhadap aset-aset yang sudah disita oleh Oh, oke. kepolisian. Tapi kepolisiannya sendiri harus SP3 dulu, ya, diberhentikan dulu penyidikannya, baru itu disita oleh kejaksaan, begitu. Mhm. Nah, barulah dengan dasar itu dia bisa menetapkan tersangka, ya. Kalau enggak, maka penetapan tersangkanya menjadi tidak sah lagi. Oke. Maka dengan demikian, kalau sebelum ada dimatikan sprindik dari kepolisian, maka kasus ini saya kira menjadi penanganan dua institusi untuk subjek dan objek yang sama. Dan ini tidak lazim begitu ya, tidak lazim dilakukan dalam proses penyidikan begitu. Oke, yang juga menjadi perbincangan terkait dengan kasus Febri Adriansyah ini kan adalah, ini, nggak biasanya ini terjadi oper penyidikan antar APH. Nah ini kan Polri, yang ada Polri kalau sudah, apa namanya, sudah menyelesaikan semuanya, diserahkan kepada kejaksaan begitu ya, bukan penyidikan yang diserahkan tapi berkas perkaranya kan begitu. Nah ini penyidikan yang diserahkan. Nah dan itu diklaim tidak dikenal dalam hukum Indonesia, benarkah begitu Pak Ginting? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada KUHP yang baru dan KUHP yang lama hampir mirip juga, Hmm, jaksa penuntut umum itu kan sudah mendapatkan pemberitahuan melalui SPDP sejak sprindik dari kepolisian dikeluarkan. mhm, Jadi dia tugas dalam laga koordinasi. Nah, setelah selesai dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan berkasnya sudah cukup lengkap dan pasal yang disangkakan juga sudah cukup lengkap, maka kan beralih fungsi hmm, dan tugas dari penyidikan kepada penuntutan. Nah, itulah yang kita kenal sebagai pelimpahan perkara. ya. Melimpahkan perkara dari kepolisian ke kejaksaan ada dua tahap Hmm, dalam praktek. Tahap pertama adalah pelimpahan berkas, ya, hmm, berkas-berkas untuk diteliti dan diperiksa oleh kejaksaan. jaksa peneliti. Nah, setelah diteliti, kalau memang sudah cukup lengkap, maka dinyatakan P21, selanjutnya orangnya kalau dia ditahan maka penahanannya beralih dari penyidik kepada eh, penuntut umum di kejaksaan. Hmm, Nah, tapi realita yang kita lihat dan diumumkan secara gamblang oleh Kapus Pendi Kejaksaan Agung, ini bukan pelimpahan seperti itu. Ini adalah penyerahan. Penyerahan itu menyerah, surrender. Artinya diserahkan berkasnya kepada penyidik di penuntut umum, ya. Jadi bukan penuntut umum yang nerima, hmm, masih penyidik statusnya sama begitu. Cuma penyidiknya beda, bukan di kepolisian tapi di kejaksaan. hmm, Nah, penyerahan itu tidak sah menurut saya. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan begitu aja. Dalam konteks hukum acara pidana, alat bukti itu bukan diserahkan, disita. Ya, disita. Dari mana disita? Dari orang yang memiliki barang atau yang menguasai barang tersebut, bukan dari barang yang sudah pernah disita oleh kepolisian. Jadi untuk bisa disita kembali ke kejaksaan dalam penyidik, harus seperindik penyitaan dari kepolisian tadi harus dimatikan dulu dengan cara SP3 SP3. begitu, diberhentikan kasusnya. Hmm, 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 hmm. Gitulah prosedur yang benar. Oke. Nah, kalau kita melihat sekarang, Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru terhadap, Febri Adriansyah ini. Pertanyaan saya begini, dalam sprindik ketika APH, apa lah ya, commonly mengeluarkan sprindik, itu apakah sudah harus ada nama tersangka di dalam sprindik itu atau masih kosongan aja, hanya perintah penyidikan saja? Di dalam ketentuan KUHP di pasal 1 angka 31 menyebutkan bahwa penetapan tersangka itu didasarkan kepada cukupnya dua alat bukti. Jadi Hmm, dikatakan di situ setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti, dengan bukti itu nyata, jelas dan terang adanya perbuatan pidana orang tersebut, maka orang tersebut dapat ditetapkan tersangka. hmm, Jadi dalam konteks sprindik boleh-boleh saja dikeluarkan sprindik belum ada nama tersangkanya
karena sprindik itu dibutuhkan dalam rangka mengumpulkan bukti juga gitu ya. Mhm, Jadi dalam rangka mengumpulkan bukti dengan upaya paksa, dia mengeluarkan sprindik. Jadi setelah dikumpulkan bukti, minimum 2 alat bukti, lalu bisa ditetapkan tersangka. Bagaimana tahunya seseorang ditetapkan tersangka? Setelah dikeluarkan sprindik dan didapatkan 2 alat bukti dan dilakukan gelar perkara kalau dalam kepolisian, mhm, kalau di kejaksaan namanya expose, maka ditentukanlah siapa tersangkanya mmm, berdasarkan 2 alat bukti tersebut. Jadi ini hanya untuk menetapkan tersangka saja ya, mhm, perlu 2 alat bukti. Beda dengan kalau mau me mau memeriksa perkara pokoknya, ya mhm. tentu lebih dari 2 tentunya setelah ditetapkan tersangka. Jadi ada perbedaan antara mengumpulkan bukti dalam menetapkan tersangka minimum 2 dengan untuk membuktikan adanya tindak pidana di pengadilan, maka setelah itu boleh lagi cari lagi bukti-buktinya setelah ditetapkan tersangka, begitu. Oke, Pak Ginting, kalau kita melihat yang terjadi saat ini kan kejaksaan menetapkan atau menyematkan status tersangka pada Febri Adriansyah berdasarkan apa namanya sprindik atau hasil penyidikan dari Kortas Tipikor Polri begitu ya. Padahal yang tadi Anda bilang Febri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri ini belum melewati tahapan pemeriksaan. Nah, seberapa kuat dalam tanda kutip ya status tersangka yang diemban dalam tanda kutip lagi oleh Febri Adriansyah ini dan tadi Anda juga sempat menyinggung bisa menjadi celah untuk diperadilankan begitu. Nah, ini seperti apa? Seberapa kuat status tersangka di Febri? Ya, kalau terkait dengan penetapan tersangka di, kejaksaan, maka harusnya Febri ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi dengan sprindik kejaksaan, ya. Hmm, Jadi sprindik kejaksaan dikeluarkan, lalu dia diperiksa sebagai saksi, baru ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bisa saja waktu conference masih sebagai saksi, baru beberapa detik, berapa jam atau hmm, berapa hari kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itu bisa terjadi begitu. Yang pasti sudah pernah diperiksa sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Dan hal oke. itu wajar dan sulit untuk dinyatakan, artinya cacat hukum. Yang cacat hukum tadi kalau belum pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu ya, Hmm, maka berdasarkan putusan MK 21 2014 itu cacat hukum karena, orang harus sudah pernah diperiksa dahulu sebagai saksi baru bisa ditetapkan sebagai oke. tersangka. Nah, kalau untuk yang penetapan tersangkanya di kepolisian yang masih hidup sekarang, maka itu yang tadi menjadi cacat hukum kalau memang juga belum pernah diperiksa sebagai saksi setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Dia kan langsung ditetapkan tersangka. Nah, inilah yang dapat mengakibatkan tadi cacat hukum tadi, begitu. Oke, teman-teman tolong dibantu informasinya Mas Kurnia Ramadana ini sudah bergabung di Zoom, boleh tolong dicek dan disiapkan. Baik, sambil kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Ginting dan Mas Kurnia sudah bisa Nah, ini dia sudah tampil di sini. Mas Kurnia, apa kabar Mas Kurnia? Kabar baik, Mas, Kabar baik. alhamdulillah. Nah, karena kabarnya baik maka diskusi kita harusnya lancar lah begitu ya di kesempatan kali ini. Tadi saya sudah ngobrol panjang lebar nih sama Pak Ginting, Mas Kurnia terkait dengan seharusnya seperti apa sih aturan main hukum dalam hukum pidana seperti apa secara kuap dan seterusnya. Nah, saya ingin tahu juga pendapat atau respons dari Istana terkait dengan perkara yang saat ini sedang bergulir terhadap ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kalau Istana meresponsnya seperti apa, Mas Kurnia? Iya, yang pertama tentu pemerintah atau presiden tidak mau dan tidak boleh turut campur dalam proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di kepolisian misalnya, di Kortas Tipikor, di Polda Metro Jaya, ataupun di Kejaksaan Agung. Posisi pemerintah adalah menghormati dan menghargai setiap proses hukum itu. Hmm, Dan terkait dengan polemik yang hari ini berlangsung, saya rasa penegakan hukum pemberantasan korupsi ini penting untuk didukung. Dan posisi pemerintah mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh kemarin. Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya maupun yang hari ini sedang disidik oleh Kejaksaan Agung.
Karena prinsipnya dari komitmen Presiden Prabowo Subianto tentu konsisten untuk memerangi tindak pidana korupsi itu sendiri. Apalagi ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh seorang pejabat publik, dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum, dilakukan oleh seorang petinggi di aparat penegak hukum. Saya rasa itu yang bisa dilihat dan kami tegaskan sebagai sikap pemerintah. Oke, Demikian, Mas Mas. Kurnia, artinya apakah pada saat diumumkan tanggal 11 Juli kemarin bahwa Kortas Tipikor Polri menyerahkan begitu ya penyidikan kepada pihak Kejaksaan Agung ini Presiden Prabowo Subianto ataupun jajarannya sama sekali tidak mengetahui oh ada rencana sebelumnya untuk menyerahkan atau sempat diskusi dulu mungkin pada Presiden atau jajarannya? Setahu Anda Mas Kurnia? Iya, saya rasa setiap keputusan dari aparat penegak hukum Hmm, itu memiliki nilai independensi yang sangat tinggi dan tidak boleh ada campur tangan, tidak boleh ada intervensi dari cabang kekuasaan manapun, termasuk eksekutif dalam hal ini pemerintah atau lebih spesifik lagi Presiden Prabowo Subianto. Tentu pemerintah pasti mencermati proses hukum itu, akan tetapi tidak memilih untuk tidak masuk pada wilayah-wilayah penegakan hukum yang sejatinya memang independen dan tidak boleh ada campur tangan pihak manapun. Demikian, oke. Mas. Terkait dengan hal itu, tadi kan sempat Anda katakan bahwa bagaimana komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia begitu ya. Nah, ketika ini sudah bergulir, kemudian kasus ini sudah diserahkan dari Kortas Tipikor Polri kepada pihak kejaksaan dan ada harapan dari publik supaya meskipun ini ditangani oleh kejaksaan ini bisa berbuah maksimal begitu, bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal begitu, tetap independen begitu ya untuk proses penegakan hukumnya. Adakah, pertanyaan saya, ini bukan turut campur, tapi adakah pesan khusus Presiden RI kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk dalam rangka penanganan kasus ini? Iya, tentu kalau proses penegakan hukum, apalagi ini ramai diperbincangkan oleh publik, Hmm, tentu pesan pemerintah adalah berharap agar proses hukum ini independen, objektif, dan juga transparan. hmm. Karena memang ini sudah menjadi fokus perhatian seluruh masyarakat Indonesia beberapa hari ke belakang, intens pemberitaannya, sehingga itu merupakan pesan dari pemerintah terhadap aparat penegak hukum yang saat ini sedang menangani perkara sebagaimana yang kita lihat beberapa hari ke belakang yang diduga ada keterlibatan petinggi aparat penegak hukum di sini. Nah, Demikian, pertanyaan saya Mas. begini, terkait dengan peristiwa ini, hari Sabtu malam kemarin, awak media juga mendapati ada sejumlah menteri di kabinet Pak Prabowo, kemudian ada juga Jaksa Agung yang dipanggil ke istana. Nah, apakah ini terkait dengan kasus ex Jampitsus ini atau seperti apa? Mas Kurnia, bisa Anda jelaskan? Ya, saya rasa setelah proses hukum berjalan dan ditetapkan, kemudian pemerintah atau presiden ingin tahu bagaimana pola perkara ini, Hmm, itu bisa saja dilakukan dan saya rasa itu bukan termasuk dalam turut campur proses hukum dan juga pasti presiden memberikan arahan-arahan terkait dengan penegakan hukum. Dan juga yang penting kami tegaskan, dalam konteks perkara ini jika memang kemudian ada keterlibatan petinggi aparat penegak hukum, saya rasa ini tidak bisa kita generalisir terhadap institusi, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Saya rasa torehan capaian prestasi Kejaksaan Agung juga cukup mentereng beberapa tahun ke belakang. Dan itu tentu bukan atas kerja satu orang, tapi kolektif dari seluruh jajaran jaksa. Kalau kita bicara di Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ada kerja-kerja penyelidik, ada kerja penyidik, dan ada kerja penuntut umum. hmm. Capaian atau prestasi Kejaksaan Agung jauh melampaui figur-figur tertentu di Kejaksaan Agung. Saya rasa itu menjadi titik tekan dari pemerintah agar ini tidak di stigma negatif terhadap institusinya, kan tetapi ini adalah
dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa oknum di dalamnya. Oke. Demikian, Mas. Jadi ini faktor personnya ya, bukan institusinya. Itu yang ditekankan, salah satu Benar titik sekali. tekan dari pemerintah Saya begitu kasih ya? penegasan lagi, karena selama ini juga kita melihat, misalnya ada kerja-kerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang juga telah berhasil menjatuhkan denda administratif lebih dari 40 triliun rupiah. Hmm. Salah satu pihak yang ada di dalam Satgas PKH itu adalah Kejaksaan Agung. Dan juga ada torehan capaian pemulihan kerugian keuangan negara yang saya rasa angkanya puluhan triliun rupiah selama beberapa tahun ke belakang, mengungkap perkara-perkara korupsi dengan domain kerugian negara yang besar puluhan triliun rupiah, dan itu merupakan kerja-kerja kolektif dari satuan tugas di Jampitsus Kejaksaan Agung. Bukan hanya kerja-kerja satu orang saja di Kejaksaan Agung. Demikian, Oke, Mas. saya kembali ke Pak Ginting. Kalau kita melihat begitu ya, ada juga harapan supaya ketika Febri Adriansyah ini disidik oleh Kejaksaan Agung, jangan sampai ada fenomena jeruk makan jeruk di situ. Nah, sebagai jawabannya yang terbaru pada hari ini adalah Kejagung membentuk tim 9 namanya yang berisikan 9 jaksa senior. Dan ini pernah bertugas di KPK begitu. Nah, menurut Anda Pak Ginting, apakah cara ini atau pembentukan tim 9 ini cukup solutif untuk menjamin kepada publik bahwa ini loh penyidikan yang kami hadirkan, penegakan hukum yang kami hadirkan akan tetap objektif? Ya, sangat disayangkan menurut saya ya, karena eh, lembaga ini adalah lembaga yang sangat diharapkan bisa memberikan penegakan hukum ya. Karena apapun istilah yang digunakan, tim berapapun itu, kalau semuanya itu masih di bawah naungan kejaksaan dan orang yang akan diperiksa itu adalah bagian pimpinan dari kejaksaan, tentu sulit ya kepercayaan masyarakat terkait dengan hal itu. Apalagi kasus ini bukan dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri ya, atau inisiatif kejaksaan sendiri. Jadi fenomena ketidakpercayaan itu sudah mulai muncul ya, karena apa? Karena ada egoisme sektoral ya antara lembaga kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, inilah yang menunjukkan Egoisme sektoral bahwa seperti apa yang Anda maksud Pak Ginting dengan hal ini? ya banyak sekali contohnya setelah ada ditetapkan sebagai tersangka, Hmm? lalu ada kompromi-kompromi begitu ya dalam konteks penyerahan daripada tersangka ini begitu. Jadi kan ini kan menunjukkan bagaimana sikap bahwasannya kompromi-kompromi politik itu mengenyampingkan sistem hukum yang ada begitu ya. Hmm. Jadi yang sebenarnya tadi ditanyakan apakah menjadi ketidakpercayaan, bisa jadi gitu. Padahal kalau prinsip yang benar adalah waktu kepolisian tadi Kortas Tipikor tadi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka, kalau memang ada hal-hal yang kurang pas, maka kewenangan itu sebenarnya ada di KPK sebagai lembaga supervisi dan koordinasi gitu loh. Jadi mereka yang punya kewenangan untuk mengambil alih. Bahkan untuk pengambilan alihan itu karena by undang-undang dia boleh saja ya menggunakan sprindik baru ya tanpa harus apa namanya dari awal lagi begitu, karena itu konteks undang-undang karena memang sudah diatur demikian. Tapi kalau ke kejaksaan kan nggak ada gitu. Pak Ginting, Kejaksaan itu kondisi yang sekarang ini, saya penasaran juga nih, kondisi yang sekarang, apakah sudah cukup kuat bagi KPK untuk menyatakan diri, stop, kasus ini saya ambil alih, sesuai dengan undang-undangnya? ya undang-undang menyatakan tindak pidana korupsi yang berwenang hal ini adalah KPK untuk melakukan supervisi dan pengambil alihan. Hmm. Kalau waktu KPK dibentuk kan karena ketidakpercayaan terhadap kejaksaan dan juga kepolisian kan begitu kan. Nah, jadi itu memang kewenangan dia. Hmm. Apakah dia mau mengambil dari kepolisian, apakah mau mengambil dari kejaksaan, itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Jadi bisa saja dimanapun dia. Cuma hak yang dia miliki itu nggak dia pergunakan.
Nah, itulah pertanyaannya, kenapa dia tidak mau mempergunakan haknya itu? Ada apa begitu? Nah, jadi ke, kita melihat sesuatu ketidakberesan, ya. Kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum acara di depan publik dinyatakan dan dilihat oleh mata. Hmm. Tapi kita tidak berdaya, nggak bisa melakukan apapun. Ya, paling kita kritisi seperti ini. Nah, kenapa KPK tidak melakukan itu? Cuma itu aja pertanyaan kita. Kita Hmm. tidak tahu behind the skin, kan kita nggak tahu apa alasannya segala macam. Tapi menurut saya dalam konteks hukum acara pidana yang benar itu ya begitu begitu. Oke, Mas Kurnia, saya ingin minta tanggapan. Sederet atau beberapa hal yang dinilai tidak sesuai dengan hukum acara. Kemudian kalau kita juga mengutip, saya mengutip begitu ya pernyataan Menko Polhukam 2019-2024, Mahfud MD mengatakan bahwa yang terjadi sekarang adalah gempa bumi hukum pertama di era Presiden Prabowo Subianto, karena selain barang sitaan yang fantastis, orang yang diduga melakukan korupsi ini juga tergolong high profile. Nah, bagaimana respons istana melihat atau merespons tanggapan pernyataan gempa bumi hukum pertama di Indonesia dikaitkan dengan tadi penjelasan Pak Ginting yang mengatakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum acara dan ini dipertontonkan kepada publik. Bagaimana istana meresponnya? Iya, saya rasa kalau peristiwa ini dikatakan sebagai gempa bumi penegakan hukum, dan di waktu yang sama ketika ada peristiwa besar semacam itu, proses hukum berjalan. Hmm. Pada akhirnya ada tindakan upaya paksa berupa penggeledahan, ada upaya paksa berupa penyitaan. Bahkan sudah diterbitkan surat perintah penyidikan. Kalau kita bicara soal teknis hukum sedikit, surat perintah penyidikan itu artinya aparat penegak hukum sudah mengamini bahwa ada bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa itu adalah tindak pidana. Hmm. Jadi faktualnya gempa bumi terkait dengan besarnya angka baik harta-harta yang disita itu sebagai tindak kejahatan, toh negara menindak itu. Kalau saya mau kaitkan lagi, beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan dalam pidatonya dan meminta secara eksplisit agar seluruh aparatur negara, termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Tentara Nasional Indonesia, untuk melakukan introspeksi diri, Hmm. untuk melihat lagi bahwa apa yang mereka dapatkan hari ini, misalnya soal gaji dan lain sebagainya, itu berasal dari rakyat. Sehingga pesan kuat di sana adalah jangan sampai mengkhianati kepercayaan masyarakat. Dan ketika itu terjadi, maka proses penegakan hukum ada dan siap untuk menyasar mereka, dan itu terlihat dan terjadi saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga masuk pada aspek hukum sedikit. Saat ini terjadi perdebatan soal siapa yang berwenang menyidik dan lain sebagainya. Hmm. Faktualnya hari ini ada pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait dengan perubahan Undang-Undang KPK. Di sana disebutkan ada syarat material bagaimana KPK bisa melakukan penyidikan ketika aparat penegak hukum lain yang berwenang untuk melaksanakan upaya pemberantasan korupsi sudah berjalan. Hmm. Jadi posisi pemerintah ya silahkan lihat aturannya dan cermati. Kalau seandainya ada ketidakpuasan, baik dari oknum-oknum yang sedang berperkara, atau mungkin masyarakat, ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Hmm. Misalnya bisa mengajukan pra-peradilan, baik bagi tersangka atau mungkin masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa tidak ada keadilan dalam proses hukum itu. Hmm. Kedua, misalnya, dapat melakukan atau melaporkan penyidik misalnya melalui Kompolnas, melalui Komisi Kejaksaan. Bahkan jika nanti masuk pada proses peradilan, masyarakat dapat mengawasi dan menyalurkan aspirasi pengawasannya melalui lembaga komisi yudisial. Hmm. Jadi, posisi pemerintah adalah memastikan proses hukum ini objektif, independen, dan berharap dilakukan sampai tuntas. Di waktu yang sama juga mengajak
masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses hukum itu dan silahkan gunakan hak-hak untuk memastikan pengawasan itu berjalan sebagaimana mestinya. Demikian. Oke. Pak Ginting ada tanggapan terkait dengan penjelasan dari Mas Kurnia tadi yang juga menyinggung undang-undang terkait dengan KPK? Saya kira PK itu memang lembaga yang kita harapkan dapat mengambil alih ya terkait dengan bolak-baliknya perkara ini. Ini kan menjadi ketidakjelasan begitu loh. Nah, jadi menurut saya masyarakat sudah paham betul bahwa kasus ini karena ditangani oleh penyidik di tingkat kejaksaan, di mana yang disidik juga bagian dari orang yang sangat penting, artinya mempunyai posisi jabatan yang penting di kejaksaan, itu tidak menaifkan bahwasannya masyarakat pasti menilai jeruk makan jeruk begitu. Itu pastilah kita nggak usah menilai itu sebagai suatu hal yang nggak mungkin terjadi begitu. Nah, kalau kita serahkan kepada masyarakat, Anda boleh mengajukan pra peradilan dan segala macam dan itu kan hak daripada para pihak ya. Apalagi di KUHP yang baru tidak diperkenankan ya pihak ketiga yang berkepentingan nggak boleh lagi sekarang mengajukan pra peradilan. Jadi tidak ada peluang untuk itu begitu. Nah, jadi menurut saya ini kan kita bernegara yang baik ya. Kita baru 6 bulan KUHP ini berlaku ya dalam konteks undang-undang kita. Jadi nggak baik itu dipertontonkan di masyarakat, di mana penyidik yang sudah memulai tindakan perbuatan penggeledahan dan penyitaan, kok tiba-tiba diberhentikan ya, tidak dilanjutkan hanya karena subjek gitu loh. Subjeknya kebetulan adalah orang penting di eh, jaksa begitu. Hmm. Jadi ini masyarakat kan bisa menilai berarti ada perbedaan, bukan persamaan di depan hukum ya. Jadi berbeda begitu. Jadi masyarakat bisa menilai itu sebagai hal yang tidak wajar begitu. Nah, makanya menurut saya hal yang paling benar sebenarnya dibiarkanlah kepolisian untuk menindaklanjutin itu sampai nanti pelimpahan, pelimpahan tahap satu, Artinya tahap 2 dikembalikan baru. lagi ke Polri, maksud Anda? Saya kira Polri sekarang juga belum SP3 ya, artinya Oh, sprindiknya sprendiknya masih masih berlaku hidup. ya, belum di SP3 ya? Iya, Hmm. iya, saya tidak mengetahui apakah ada SP3 terkait, karena kan sudah ada sprindik, ada penetapan tersangka, kan nggak bisa mati tiba-tiba begitu. Hmm. Hmm. Matinya pasti karena demi hukum kan, bukan karena kurang cukup bukti atau karena bukan pidana kan. Nah, pasti eh, demi hukum begitu. Nah, kalau demi hukum, makanya menurut saya tidak perlu lagi bentuk tim-tim 9 itu gitu di Hmm. kejaksaan. Itu membuat semakin masyarakat menilai tadi gitu loh, bahwasannya kok bisa ya seorang pimpinan yang sudah diperiksa lembaga lain diambil alih lalu dia periksa sendiri. Itu akal sehat sederhana aja, bukan orang hukum bisa menilai gitu loh. Hmm. Nggak perlu orang hukum untuk menilai adanya konflik of interest di situ gitu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mas Kurnia bahwa kalau kita membaca di media sosial, berselancar di media sosial begitu Mas Kurnia ya, ada opini yang beredar bahwa dalam kasus ini ada barter antara Polri dan Kejaksaan. Nah, di kesempatan ini, di forum ini karena ada Mas Kurnia, saya ingin mengonfirmasi apakah hal itu benar? Benar terjadi barter antara Polri dan juga Kejaksaan dalam kasus Febri Adriansyah ini, Mas Kurnia? Ya, saya rasa tidak ada barter-barter itu ya. Yang saya lihat di sini justru ada perdebatan hukum teknis yang nanti ke depan bisa diuji terkait dengan proses penyidikan yang hari ini sedang dilakukan atau kemarin dilakukan oleh Kortas Tipikor bersama dengan Polda Metro Jaya atau mungkin yang sekarang ada di Kejaksaan Agung, di mana mereka baru-baru ini mengumumkan ada sejumlah jaksa pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang juga nanti akan membantu proses penyidikan terhadap perkara yang melibatkan mantan Jampitsus Pak Febri Adriansah. Saya rasa itu merupakan bentuk upaya komitmen dari Kejaksaan Agung yang ingin memastikan bahwa proses penanganan perkara ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai rekam jejak panjang soal pemberantasan korupsi. Karena saya juga membaca daftar nama-nama itu cukup banyak orang-orang yang dalam daftar itu punya pengalaman panjang juga di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi saya rasa pemerintah menghargai segala upaya yang dilakukan
oleh Kejaksaan Agung yang ingin memperlihatkan independensi penegakan hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Pak Febri Adriansyah. Dan Oke, juga yang terpenting sebagaimana saya sampaikan tadi, penekanan juga kepada masyarakat bahwa perkara ini bukan perkara tentang kelembagaan Kejaksaan Agung. Perkara ini melibatkan oknum di dalam Kejaksaan Agung. Jika kemudian nanti proses hukum berjalan, pihak tersebut masuk ke proses pengadilan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tentu pemerintah miris terhadap perkara itu karena dilakukan oleh aparat penegak hukum, dilakukan oleh petinggi di aparat penegak hukum, apalagi diberikan mandat untuk memberantas korupsi, justru yang dilakukan sebaliknya. Demikian, Mas Reno. oke. Terakhir saya ingin kembali ke Pak Ginting, singkat saja. Ke depan apa ujung dari kasus ini supaya betul-betul yang ditegakkan adalah ya hukum itu sendiri karena negara kita adalah negara hukum begitu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, oleh APH ke depannya seperti apa? Apapun hasilnya kelihatannya tidak objektif ya. Kasihan begitu. Kalau dihukum berat itu menandakan bahwa ketakutan institusi ini terhadap masyarakat. Korban Febri ini kasihan begitu karena sangat tidak baik ya menghukum orang karena memang untuk menyelamatkan institusi contohnya begitu. Kalau dihukum ringan nanti masyarakat juga menilai, lah itu karena dia institusinya ya wajar-wajar saja dihukum ringan gitu. Jadi ini seperti makan Maju buah kena, mundur kena semalaman berarti ya sebenarnya ya? Ya, jadi makanya tapi kalau tadi sudah diteliti dan juga sudah diperiksa oleh kepolisian, kejaksaan melakukan penuntutan, memang secara on track dia melakukan itu. Memang tugasnya nanti hakim lah akan memutuskan begitu. Jadi apapun nantinya, contohnya nanti ada kejaksaan melakukan penuntutan yang terlalu besar, ya terlalu tinggi, dinilai ini ya mengorbankan satu pihak. Tapi kalau dituntut rendah, beda lagi. Nah, jadi memang menurut saya inilah kalau kita harus patuh by system bukan by orang begitu. Jadi di negara maju manapun siapa orangnya sistemnya tidak berubah. Jangan seperti kita, orang yang berbeda sistem kita ikut mengikuti perubahan itu. Itu yang sangat berbahaya. Jadi negara maju, negara beradab itu siapapun pemimpinnya, siapapun pelakunya itu sistemnya berjalan seperti apa adanya, tidak ada yang berubah begitu. Jadi bukan sistem yang mengikuti orang, orang itu yang mengikuti sistem begitu. Oke, itu menjadi summary kita kelihatannya dalam dialog kali ini. Terima kasih Pak Jamin Ginting dan juga Mas Kurnia Ramadana sudah bergabung sama kami dan juga berdialog. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan ke Terima depan. kasih. Terima kasih Pak Ginting dan juga Mas Kurnia. Dan saudara itu tadi adalah perbincangan kita terkait dengan dinamika kasus hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah dan apa ujungnya tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana pendapat dari Istana dan juga dari pengamat hukum pidana terkait dengan kasus ini. Nah yang saya tunggu adalah bagaimana pendapat Anda sebagai masyarakat dalam kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah. Salam SCTV.